Sudah muncul, Dik? Sudah muncul, dah? Halo? Di live streamingnya, tolong musiknya dulu deh, sebentar dulu. Musiknya dulu. Sebentar putar musik. Kita mau mulai nih. Sudah muncul kan? Halo? Di live streamingnya sudah muncul kan? Tidak masuk ke YouTube saya, Pak. Ya, yang masuk saja. Ini cuma offline, menit. Pak. Ya? Offline. Di sini sudah tampil di sini. Sudah online. Sudah muncul di sini. Sudah muncul nampaknya nih. Ya, sambil jalan sebentar itu. Mungkin jaringannya Sudah memang. muncul, Pak. Sudah, Pak. Hah? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul? Iya, Pak. Oke, kita kalau sudah muncul kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjutkan saja langsung ke materinya. Berhenti lagi, Pak. Berhenti lagi. Mungkin jaringannya memang kayak jaringan. 30. Ya. Oke, saya mulai saja ya. Nanti bisa teman-teman lewat di Zoom. Nanti kan ada absen. Sebentar ada absen yang kita bagikan untuk teman-teman bisa mengisi absennya. Oke, langsung saja materinya. Oke, untuk mata kuliah pengantar fotografi, ini slide pertama ini saya tampilkan. Ini teman-teman yang menyertakan foto proses pengambilan gambar waktu di lokasi pengambilan gambar pada saat mengerjakan tugasnya. Oke, kita akan coba melihat kembali apa-apa yang telah dikerjakan. Tugas yang telah dikerjakan, yang pertama ada foto pagi hari dengan mengambil latar sepeda dan juga ada bayangan di situ. Kemudian yang kedua, foto human interest yang dilakukan di pasar tradisional. Kemudian ada foto panning, yaitu menangkap pergerakan dari kendaraan di jalan dengan menggunakan teknik slow speed yang dikenal dengan istilah panning. Kemudian ada fotografi street atau fotografi jalanan. Nah, ini salah satu, ada dua karya dari temannya. Ini kayaknya punyanya, siapa punya foto di atas itu? Yang di atas, yang di sepeda sendiri, kayaknya Farhan bukan? Iya, Pak. Ya, ini di CPI. Kemudian ada di bawah juga ada salah satu foto dari temannya juga, foto pagi ya. Masih terlihat bayangan di situ. Bayangannya ya, kalau kita mengikuti pergerakan matahari itu bayangan akan bergerak juga mengikuti arah dari pencahayaan matahari. Ya, dia akan bergerak juga, bayangannya akan berubah. Ya, caranya ya bisa saja kita tempatkan ada kendaraan atau objek yang ditaruh di jalan, kemudian dia akan bergerak sendiri mengikuti pergerakan dari matahari, arah cahaya.
Kemudian ini foto pasar tradisional. Ya, foto yang baik, yang bagusnya adalah yang tidak sadar kamera, namun bagaimana objek atau subjek tersebut bisa beraktivitas seperti tidak sadar kamera. Dia bisa melakukan aktivitasnya dengan senatural mungkin tanpa adanya tekanan dari fotografer atau di sekelilingnya. Dia mengerjakan aktivitasnya dengan sealami mungkin. Kemudian ada juga tugasnya ini foto panning. Ini foto panning pada dasarnya sudah bagus sekali. Kalau foto yang sebelah kiri ini masih perlu ditajamkan lagi pengambilan gambarnya. Mungkin speednya ditambah. Misalnya speed yang digunakan pada foto yang sebelah kiri, foto motor itu speednya 30, bisa dinaikkan sampai 50. Ya, insya Allah hasilnya tidak terlalu blur seperti ini. Ya, tidak terlalu blur seperti ini hasilnya. Karena dengan menambah kecepatan dari ranah tentu akan lebih memberikan penekanan ketajaman gambar dari objek yang bergerak. Tapi latarnya tentunya pasti bisa didapatkan dengan mengunci fokus pada objek. Kemudian latarnya tentu akan ada pergerakan dengan teknik slow speed. Kalau rata-rata sih ambil slow speed. Kalau kendaraannya lebih kencang bisa saja kita gunakan speed 80 sampai 80. Kalau terlalu tinggi speednya tentu tidak blur lagi, bukan lagi slow speed. Ya, kalau pengalaman saya sendiri dengan menggunakan speed kurang lebih dari angka 50 sampai 80 sudah bisa memaksimalkan fungsi atau teknik panning pada kemampuan untuk mengikuti pergerakan dari kendaraan yang difoto dengan teknik panning. Kemudian ada juga foto street. Ya, ini juga fotonya saya pikir sangat menarik ya, karena betul-betul mengambil sosok-sosok manusia yang ada di jalan dan bagaimana aktivitasnya atau hubungannya dengan lingkungannya, dengan orang yang sedang berinteraksi dengan dia seperti apa. Apalagi sosok ini sosok orang tua. Yang foto sebelah kiri seorang ibu yang sedang duduk, bisa diterjemahkan sebagai orang tua yang sedang menunggu dan kesannya sedang kelelahan. Kemudian di situ ada salah seorang yang membantu. Kemudian foto yang sebelah kanan ini ada seorang nenek yang akan menyeberang jalan, kemudian menggunakan payung dijadikan sebagai tongkat dan juga sebagai alat untuk memayungi dirinya dari panas maupun hujan. Kemudian ada barang-barangnya yang dibawa. Nah, di sini bisa kita memberikan cerminan bahwa bagaimana proses kehidupan itu harus terus berjalan meskipun tidak memandang usia. Semua orang harus berusaha untuk bergerak dan mencari penghidupan untuk kebutuhannya, untuk bertahan hidup, dan juga untuk orang-orang terdekat di dalam keluarganya. Seperti itu. Kemudian ada juga tugasnya tadi sudah ada empat jenis tugas yang dikerjakan: foto sepeda, foto pasar tradisional, foto panning, dan foto street. Sebenarnya dari foto sepeda ini bisa saja sudah bisa dikembangkan ya. Pengembangan dari foto sepeda pagi dan bayangan ini bisa diterapkan pada pemotretan di foto street, karena sama-sama mengambil latar outdoor, latar di luar sebagai tempat pengambilan gambar. Jadi foto di tempat ruang publik ini hampir sama dengan, cuma untuk pemaknaannya bisa lebih dalam lagi, diberikan penekanan pada human interest, pada aktivitas orang di ruang publik. Ya, jadi untuk pengambilannya bisa menyesuaikan keadaan waktu, bisa pagi, siang maupun malam hari. Kalau foto yang dikerjakan oleh teman-teman DKV ini ya bisa diterjemahkan pada malam hari, karena di situ ada cahaya lampu dan sudah ada refleksi dari lampu-lampu di sekitar yang telah menyala. Kemudian di sini dapat kita pahami bahwa dengan memahami fotografi street ini
diharapkan mahasiswa mampu menguraikan tentang konsep foto jalanan seperti apa, kemudian wawasan tentang fotografer street itu bisa kalian pahami. Jadi tentu saja apa yang disampaikan melalui perkuliahan ini hanya sebatas motivasi untuk teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut tentang apa berbagai referensi maupun pengalaman-pengalaman dari para fotografer yang dapat dijelajahi di media internet ataupun berbagai referensi sumber-sumber lain seperti dari buku, dari majalah, dari koran, dan dari pengalaman orang-orang terdekat atau para profesional. Mungkin ada fotografer di sekeliling Anda, di sekeliling teman-teman, bisa kalian lakukan sharing ataupun diskusi dengan teman-teman yang punya pengalaman memotret ya, karena jenis-jenis fotografer itu kan juga banyak macam. Ada fotografer yang khusus ke model, ada fotografer ke dokumentasi, ada fotografer yang ke sifatnya fotografi art atau fotografi seni. Pengembangan yang bisa dilakukan dari hal yang umumnya orang melakukan praktek-praktek fotografi untuk kepentingan dokumentasi, setelah itu untuk kepentingan yang lebih profesional yang sifatnya komersial. Kemudian, nah di sini perlu disampaikan bahwa teman-teman akan mengeksplorasi pengembangan kreativitas dalam fotografi, yaitu dimulai dari editing dasar untuk fotografer. Nah, nanti pada minggu ini kalian akan mengolah secara dasar-dasar editing untuk fotografer. Itu kalian akan membuat 3 foto hasil koreksi menggunakan aplikasi olah digital. Aplikasi olah digital tentunya banyak hal juga ya, bukan hanya Photoshop, banyak juga aplikasi-aplikasi lain, misalnya dari Android juga bisa digunakan sebagai aplikasi pengolah digital yang sekarang ini sudah mudah sekali didapatkan menggunakan handphone. Sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk mengedit foto. Kalau kita buka Android sendiri dari Play Store, itu banyak sekali aplikasi editing foto yang secara gratis menawarkan kemampuan untuk mengolah atau mengoreksi hasil foto dengan hasil yang cukup baik juga. Tidak hanya Photoshop yang sudah menjadi hal umum digunakan di kalangan fotografer. Jadi kesempatan teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi sejenis Photoshop untuk mendukung tugas-tugasnya nanti untuk materi editing dasar untuk fotografer. Kemudian di sini ada analisa karya foto teman. Mungkin nanti secara acak kita akan menuliskan siapa karya-karya yang bisa kalian analisis. Untuk menganalisis ini sudah ada teori-teori yang pernah kita bagikan dalam perkuliahan ini. Itu akan digunakan untuk membedah ataupun digunakan untuk menganalisa karya foto teman yang sedang menjadi tugas nanti untuk kalian lakukan. Jadi ada beberapa tugas-tugas yang sudah dikerjakan sampai saat ini, sekitar 4 tugas, nanti akan diacak. Jadi perlu juga nanti menuliskan biar tidak double. Jadi teman-temannya yang misalnya punyanya Ega dianalisa, nanti siapa lagi menganalisis. Jadi perlu nanti di list dulu agar tidak tumpang tindih. Ya, kita akan saling menganalisis hasil karya foto yang telah dikerjakan. Kemudian untuk tugas yang ketujuh adalah portofolio karya foto tugas. Jadi tugas-tugas yang nanti yang telah kalian kerjakan itu dibuatkan katalog. Ya, kalian akan mendesain sebuah katalog, mungkin nanti bayangannya sekitar ukuran A5 ya. Berukuran A5, nanti di situ secara digital kalian akan membuat desain katalog dari tugas-tugasnya. Nanti untuk formatnya akan saya bagikan, format lengkapnya seperti apa pembuatan katalog tersebut nanti kita akan sampaikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir ada pameran virtual. Ya, ini perlu dibicarakan dengan teman-teman sekelasnya bagaimana nanti cara kita untuk melakukan pameran secara virtual. Nah, ini pameran virtual ini menjadi puncak dari perkuliahan fotografi ini sebagai ujian akhir semester. Ya. Nah, untuk materi pada hari ini itu editing dasar untuk fotografer. Jadi fitur-fitur yang dapat digunakan
pada dasar-dasar editing untuk fotografer itu ada cropping dan rule of third, ya, komposisi seperti bagian, kemudian ada rotasi, kemudian menerapkan layers untuk penyesuaian dan masking, kemudian mengoreksi warna dan saturasi, dan penajaman foto. Nah, di sini tampilannya, ya, ya, di sini kita bisa pada cropping dan rule of third, ya, kita perlu memperhatikan aturan sepertiga bagian dalam komposisi frame. Mungkin gambar yang telah diambil itu terlalu luas, nah sehingga kita perlu melakukan cropping. Jadi kita mengcrop bagian mana kira-kira yang pas untuk dijadikan komposisi pada hasil foto tersebut. Jadi contohnya ini pengambilannya sangat luas, jadi yang di crop pada bagian ini. Jadi ada ruang kosong di samping pohon ini yang menjadi penyeimbang komposisi sepertiga bagian. Sepertiganya ada pohonnya di situ, dan juga ada latar dari langitnya, kemudian latar dari view yang luas ini menjadi bagian. Ya, bisa kalian latih kemampuannya. Misalnya foto pohon ini berada di tengah-tengah, seperti apa kelihatannya. Tentu di situ akan kelihatan bagaimana penilaian, bagaimana komposisinya kalau ini ditempatkan di tengah-tengah. Tentunya juga mungkin ada yang ganjil, misalnya, ya, coba kita jadikan ini di tengah seperti ini. Kalau ini kita pas pohonnya ditaruh di tengah-tengah, nah akan jadinya seperti apa? Kalau pohonnya di tengah-tengah kan jadinya seperti ini. Kalau pohonnya di tengah jadinya seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi seperti tadi, ya. Kita bisa atur seberapa, ya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga dalam editing dasar ini kita juga bisa melakukan rotasi atau memutar perspektif foto agar menjadi lebih dinamis lagi yang hasilnya. Teknik rotasi ini dapat mengkoreksi perspektif sekaligus menghilangkan distraksi yang tak sengaja tertangkap. Mungkin ada bagian yang perlu diputar sehingga komposisi dan angle-nya bisa menjadi lebih tepat lagi. Kemudian di sini juga kita bisa menerapkan layers dan penyesuaian melalui masking. Jadi di sini kita bisa mengedit level, kontras, kecerahan, warna, saturasi, dan lain-lain menggunakan layer penyesuaian. Jadi di Photoshop kita bikin layer baru, kemudian layer tersebut misalnya khusus untuk levelnya, khusus untuk kontrasnya, kita akan mengatur parameternya di sini apakah lebih terang atau kita bisa kurangi sehingga bisa memberikan kemudahan dalam kita mengatur warna dari foto yang telah kita buat. Nah, meskipun pengalaman kita kan kebanyakan juga fotografer itu mengambil gambar menggunakan format RAW atau format mentah, atau kalau di Nikon itu Airway, kalau di Canon itu RAW, sehingga ketika mengambil, ya, Sony Airway kayaknya. Jadi ketika mengambil gambar dengan format mentah atau RAW-nya, file RAW, itu bisa kita mudah untuk mengatur ulang white balance-nya. Bisa cloudy, bisa fluorescent, bisa netral, dan sebagainya. Itu bisa memberikan kemungkinan lebih luas lagi untuk melakukan pengubahan white balance di pasca di post produksi. Kita bisa mengedit kembali hasil foto yang telah kita kerjakan. Kemudian di sini juga ada mengoreksi warna dan saturasi. Ya, ini caranya dengan menggunakan penyesuaian level RGB atau hue. Ya, ini lebih ke, ya, mengoreksi warna bisa kita atur. Kalau aplikasi-aplikasi yang banyak itu kan sudah ada semacam aplikasi media sosial, juga ada fitur otomatis seperti menggunakan Instagram. Di situ kan ada pengubahan warnanya. Kalau di video kan juga ada semacam LUT, ada semacam bagaimana kita color grading dan sebagainya. Kalau di foto seperti ini biasanya yang umum untuk melakukan pengaturan warna itu ada level, ada saturasi, dan ada filter dan sebagainya. Ini juga kadang-kadang fotonya aslinya itu seperti foto berwarna, kemudian kita bisa lakukan pengubahan menjadi black and white ataupun warna monokrom pada saat kita di editing.
kita edit fotonya, kita mengubah warna dari foto color menjadi BW. Kemudian di sini penajaman foto. Untuk menajamkan itu ada fiturnya istilahnya sharpening, sharp ya. Kita lakukan penajaman. Ini kadang ya menjadi tahap akhir dalam proses editing foto. Efeknya ya sesuai namanya, yaitu melakukan penajaman terhadap tepi foto dan detail-detail yang kecil. Itu penajaman foto. Ya, oke. Dari editing dasar ini kurang lebih ada 5 macam yang bisa kita lakukan eksplorasi. Nanti juga akan menjadi tugas teman-teman. Di sini buatlah 3 foto hasil koreksi menggunakan aplikasi olah digital. Ya, nanti di sini kalian punya foto-foto. Nanti kita berikan before after ya, sebelum dan sesudah, seperti apa hasil foto pada saat sebelum diedit dan setelah diedit seperti apa. Dan itu ada 3 foto yang teman-teman akan kerjakan di minggu ini. Nah, ya. Kemudian setelah itu di sini ada tanggal-tanggal penting yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu pada hari ini tanggal 5 November atau hari Kamis. Itu tadi materinya editing dasar fotografer. Kemudian untuk minggu depan kalian akan menganalisa hasil karya foto temannya. Nah, di situ perlu nanti melapor dulu biar tidak terjadi tumpang tindih atau double key untuk dianalisa. Kemudian tanggal 19 November kalian akan membuat portofolio karya tugas berupa katalog ya. Nanti kompilasi tugas-tugasnya didesain di dalam sebuah katalog ya, yang dirancang dalam bentuk katalog ukuran A5. Kemudian tanggal 26 November 2020 rapat persiapan pameran ya. Kemudian tanggal 3 Desember di sini sudah menjadi penilaian akhir, yaitu ujian akhir semester sebagai pameran virtual. Tentunya dari tanggal 26 itu kita akan rapatkan seperti apa teknisnya untuk disepakati bersama dan untuk dilakukan secara bersama-sama sebagai puncak dari perkuliahan pengantar fotografi ini di ujian akhir yang menjadi ujian akhir semesternya. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu pemaparan saya dengan materi pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Mungkin bisa ada yang ditanyakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa dijelaskan Pak tugas berikutnya yang olah digital. Iya, kalau tugas olah digital yang tadi itu, yang barusan ini, yang olah digital ini ada, bisa kalian lakukan beberapa macam olah digital. Ini ada, buatlah 3 foto hasil koreksi menggunakan aplikasi olah digital. Ya, bisa kalian itu ya, bisa teman-teman memilih foto-fotonya sebanyak 3 foto untuk kalian edit secara menggunakan fitur-fitur yang tadi ada materinya ini yang saya sampaikan. Dari materinya bisa ada melakukan cropping ya, kemudian rotasi, layers ya, mengoreksi warna dan melakukan penajaman. Jadi kalau untuk fotografer itu hanya terbatas ya, bukan sampai menyeleksi. Lain lagi kalau digital imaging ya, pengembangan dari fotografi yang ke tahap yang lebih ekspor itu menggunakan istilah digital imaging ya, sampai bisa saja jadikan vektor dan sebagainya. Halo, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak, itu kita pilih 3 fotonya teman. Begini, sorry. Dengar dulu ya. Bukan kalau yang tugas yang kelima ini foto kamu sendiri. Nanti analisa karya foto teman itu minggu depannya. Ya, kalau untuk yang tugas kelima ini
foto kalian sendiri. 3 foto hasil koreksi menggunakan aplikasi olah digital. Itu foto kamu sendiri. Nanti ini minggu depan baru karya teman. Foto yang diposting di Facebook, Pak. Ya. Foto yang diposting di Facebook. Tidak Ji. Ya, bisa yang lain saja dari itu. Yang lain. Kalau di Facebook kan sudah menjadi tugas. Jadi yang mau kalian ini yang lain, mungkin yang selain itu, mungkin yang tidak diupload di tugas, mungkin ada fotonya yang lain yang sudah tersimpan. Bisa foto random, Pak. Iya, random, memang random saja. Jadi nanti kalian kasih keterangan, saya mengolah yang seperti nanti, tolong nanti saya share materi PowerPoint-nya yang tadi menjadi materi ini, saya kirim nanti di grup biar kalian bisa apa namanya? Bisa melihat lebih jelas lagi tadi materinya. Jadi untuk editing dasarnya itu minta yang jadi patokan untuk kalian mengedit 5 macam tadi itu apa rule of third atau rotasi atau level, saturasi, sharpening ya untuk penajaman, dan ya itu ada 5 macam itu bisa kalian tambahkan. Ya, oke, bisa sambil diisi ya. Sambil ditanyakan, silakan. Ada teman-teman bisa mengisi absen pada hari ini. Nanti ada link yang saya bagikan, silakan diisi absennya. Ada saya kirim di chat, ya. Ini bisa kalian ada link absen bisa kalian isi, karena itu nanti terbatas ya sampai jam 12. Kalian bisa mengisi absen sampai jam 12 yang ini untuk kehadiran pada mata kuliah pada pertemuan hari ini. Karena jam 12 sebentar sudah tertutup itu absennya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan ditanyakan. Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Cila, Pak. Cila? Cila. Oh, Cila. Silakan Cila. Ini di absen, Pak. Pilihan kelasnya cuma DKVA sama B. Yang dari bahasa itu yang mana, Pak? Ada situ Merdeka Belajar nanti di bawahnya. Scroll ke. Ada di situ Merdeka Belajar. A, B, C. Oh, iya, Pak. Sudah lihat? Ada DKVA, DKVB, DKVC, Angkatan Lama, Merdeka Belajar. Ada toh? Iya, Pak. Ada tidak? Iya, Pak. Nah, Ada, Pak. ada dong. Ada nama, NIM, kelas, keterangan, ada hadir virtual, ada tidak hadir, ada tidak ada kuota, jaringan jelek, laptop, HP rusak, ada acara keluarga, lagi kerja. Tidak satu dari lagi tidur. Tidak satu itu sudah lagi tidur. Ini cepat gitu dah, jam 12 itu sudah selesai mengisi. Iya, Pak. Kalau tidak mengisi ya dianggap tidak hadir. Iya, Pak. Silakan tanya Miki, gratis. Tolong di YouTube masih jalan kah live streamingnya? Nggak jalan nih? Streaming selesai ya, sudah selesai di YouTube ya. Iya, Pak. Sudah tidak jalan. Selesai nih, Pak. Iya, itu juga saya masih belajar juga ini bagaimana caranya mengatur itu ya. Kadang-kadang lepas-lepas sudah jalan.
Iya. Ya oke, bisa sambil tanya-tanya dulu sebelum kita akhiri. Siapa ada mau bertanya lagi, silakan. Pak, Ya silakan. Pak, Ya. saya masih tidak mengerti tentang itu, tiga foto hasil koreksi Pak. Maksudnya apanya yang dikoreksi itu Pak? Iya, mungkin ada fotomu terlalu gelap, dikasih terang. Mungkin tidak bagus ki komposisinya, di crop ki. Bagaimana? Oh iya Pak, iya Pak. Jelas toh? Iya Pak, mengerti Pak. Iya, kalau kalau ndak ada masalah, ndak perlu diedit lagi, sudah bagus fotonya. Nah, kalau ada fotonya, makanya dipilih fotonya yang kurang bagus, itu yang diedit. Terlalu gelap, toh? Ndak bagus posisinya, diatur angle-nya. Nah. Terus di-upload di album fotografi My Name itu Pak? Iya, diupload di situ saja. Nanti diedit di Photoshop, ditambahkan keterangan editnya bagian ini. Digabung di kanvasnya toh. Jadi fotonya dulu atau nanti bisa balik ditulis before afternya. Ini before, ini after, disandingkan toh. Tulis keterangannya, ini yang diganti, ini yang diganti. Nah, 3 foto yang dikasih begitu. Iya Pak, bisa di warna Pak. Apa? Bisa. Warna juga bisa. Ada tadi situ, bisa toh? Ada kan tadi situ pengaturan saturasi yang materinya. Ada kan di materinya toh? Ini ada warna tadi ini. Ini. Ya, bisa koreksi warna ini. Gimana? Kelihatan ada tak? Bisa dikoreksi warna? Ini yang tampil sekarang apakah? Yang tampil sekarang ada gambar chat di belakang atau tidak ada? Yang tampil di belakangku bagaimana? Ada gambar chat? Ada gambar chat Pak, gambar chat di Ada gambar kita. Oh, padahal saya sudah kasih hilang ini. Iya. Chatnya menutupi anu kan? Menutupi. Iya Pak, menutupi Pak. Menutupi. Kalau begini, sebentar Iya. coba saya taruh dulu, bisa kah? Ini anu. Chatnya. Kalau begini masih menutupi kah? Iya Pak, masih. Oh, ini juga aneh ya. Agak aneh juga, ndak mau berubah ya. Masih agak liar kini aplikasinya ya, tidak agak sulit dikendalikan ya. Sudah dipindahkan, ndak pindah ya. Mas, kalau sekarang gimana? Ndak menghalangi nih. Ada perubahan Pak. Ada perubahan. Iya Pak, ada perubahan. Maksudnya posisinya bagaimana kah? Nah, bagus sih Pak, di situ Pak, bagus sih Pak. Iya Pak. Di sini? Tidak. Di sini? Bagusnya kalau kita geser ke bawah saja Pak. Begini? Iya Pak, begitu tadi Pak di bawah. Begini yang jelas. Begini ya? Hah? Oke, soalnya kan biasa kalau orang kan biasa saya ikut sharing-sharing fotografi. Biasa kalau ada orang bertanya, dia tinggal nulis di sini langsung dijawab juga. Tinggal nulis di chat. Ya kalau tidak pakai Zoom tuh artinya cuma pakai YouTube saja gitu streaming. Ya tinggal di sini dijawab pertanyaannya. Oke, masih ada mau ditanyakan? Tugas yang dikerjakan itu dulu editing foto. Yang koreksi foto ya itu dulu yang dikerjakan minggu ini.
Ya, mungkin seperti itu saja. Masih adakah? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, bisa kalian lanjut di chat grup untuk bertanya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan tolong diisi absennya. Ya, oke, ada bertanya ya, ada bertanya di situ. Bisa pakai Lightroom, ya boleh. Bisa pakai Lightroom, bisa Photoshop, bisa Lightroom, dan pokoknya aplikasi pengolah foto lah. Bisa juga pakai HP di Android. Kalau ada yang mau dikerjakan di Android juga bisa, aplikasi pengolah foto bisa. Halo, ya, mungkin itu saja ya. Sudah oke ya? Tidak ada lagi pertanyaan kan? Halo, sudah tidak ada lagi yang bertanya? Ini Kapan deadline-nya? sampai minggu depan. Pokoknya begitu. Jadi kalau sudah tanggal hari ini ya sampai minggu depannya. Ya. Jadi hitung sekarang tanggal 5, bertanggal 12 ya. Pokoknya kalau bisa dikerjakan dalam 2-3 hari ini langsung upload. Jadi albumnya itu ini ya. Ini yang menjadi penekanan juga. Ini yang perlu diperhatikan tanggal ininya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Semua tugas foto ya, ini biar bisa capture dulu. Ini perlu diperhatikan ya. Itu semua tugas fotonya satu album saja. Jadi tidak ada bikin album baru yang lain. Jadi bukan satu tugas satu album, tapi satu album untuk semua tugas. Jadi album itu jadi acuan untuk diperiksa semua tugas-tugasnya. Ya. Ya, itu ada kapan deadline-nya ya, sampai paling lambat tanggal 12. Ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan lagi, tolong di japri atau telepon ataupun kirim di grup. Jangan segan-segan, jangan malu-malu juga untuk bertanya. Ingat, absennya segera diisi, karena setelah nanti jam 12 saya akan mengirim hasil absennya. Dan saya akan kirim ke grup hasil absennya. Jadi tolong segera diisi. Selepas ini langsung diisi yang belum. Ya, mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kita kerjakan senantiasa dapat menambah pengalaman kita dalam proses pembelajaran fotografi ini, sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan kita dalam rangka menempuh studi di program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan kemampuan kita setiap harinya. Salam sehat, semoga sekeluarga semuanya pada baik-baik saja. Sampai jumpa pada pertemuan yang langsung di kampus kita di waktu-waktu mendatang. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, tolong dijawab salamnya ya, dan diaktifkan speakernya kalau ingin. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Ya, jangan lupa absennya isi ya. Jangan lupa absen. Ya. Saya mau foto dulu dah, mau foto dulu jadi status. Mau foto dulu dikasih kelihatan kok kamu. Ya, mana galerinya? Ya, foto dulu ya. Biar eksis toh. Biar dosennya juga gaul toh, enggak dikalah. Mana Mi? Ya ada Jihan tau ah, tambah cantik Jihan ini. Ega lagi di pasar kah? Siapa Dewianto? Ada Rizka. Oke. Aslinya. Yang mau mi live silakan ya. Yang ada yang mau makan, weh ada Sam juga ya. Sam sudah bagus studionya. Weh pakai green screen juga Sam nih langsung dimatikan. Iya pakai dong, bisa kalian pakai aplikasi tuh streaming juga, dia kan streaming. Iya. Ada Hidayat ini. Oh. Hidayat. Waktu Nirmana ditanya bikin apa? Bilang data aja bikin apa ini? Yang susun-susun itu. Ahmad Al Asar. Ya, dipangkep kah? Andi Fitria. Nah, ini ya, ya mau mi live enggak apa-apa ini, saya cuma lihat-lihat juga ini siapa. Ada kayak yang tambah gagah ini, ada tambah cantik, tambah gondrong. Aurelia, Nur Nahdini, wes. Banyak yang bisa jadi model ini nanti ya. Banyak bisa jadi model ini saya lihat ini. Andalan-andalan semua tahu deh. Ada Jihan. Ya. Hidayat, sudah mandi Hidayat? Belum mandi kayaknya Hidayat ini. Waduh, pakai sampo kok nah. Ya. Jangan mau sampai mulutmu nah, sampai rambutmu. Ya, ada Leo di sana. Ya. Kalau ke Makassar ke rumah nah, kabar-kabari. Kalau ke Makassar nanti kita foto-foto. Boleh ada yang ngajakin hunting toh? Ya, boleh hunting-hunting di luar perkuliahan juga boleh. Ada syukuran anu kah? Syukuran kamera. Siapa tahu ada yang baru beli kamera lagi. Yang kameranya menganggur sini mi, entah di explore ki. Yang mau jadi pemain ya, kita bikin sinetron boleh juga, sinetron COVID, sinetron anti corona ya. Iya. Wah. Oke, terima kasih adik-adik telah ya. Sampai jumpa ya. Saya mau jalan lagi ya, cari ya, semoga sehat-sehat selalu. Saya Anum ya, saya Enmi ya. Ya dadah. Gimana keadaannya? Ya sama-sama ya. Japri, kalau ada mau bertanya bisa aja konsultasi lewat telepon langsung toh. Boleh juga konsultasi lewat telepon suara kalau mau ngobrol. Siapa tahu kalian punya ide-ide yang menarik juga. Ya.